Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, firman yang hidup, kami mohon terangilah hati kami, rasio dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Keluaran pasal 19, ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan, haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap keluarga Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, judul santapan harian keluarga di saat ini, alam sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati, kedatangan Tuhan semakin dekat, dan bangsa Israel diminta untuk bersiap diri serta menjaga kekudusan hidup mereka. Guru, kilat, awan padat, dan bunyi sangkakala adalah tanda-tanda alam yang menyertai kedatangan Tuhan. Manifestasi atau wujud yang menandakan kedatangan Tuhan ini sangat mengagumkan dan memiliki beberapa tujuan, yakni yang pertama, menunjukkan kekudusan, kuasa, dan kemahatinggian Allah. Yang kedua, membangkitkan iman kepada Allah. Dan yang ketiga, menekankan kepada umat bahwa hukuman dan kematian akan menjadi akibat dari ketidaktaatan yang disengaja kepada Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, Musa membawa bangsa Israel keluar untuk menjumpai Allah di Gunung Sinai, dan Allah memperingatkan agar mereka tidak melihatnya
sebab akan binasa. Bahkan para imam pun haruslah hidup dalam kekudusan, agar dapat melihat Allah. Mereka hanya menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Allah lewat berbagai tanda-tanda alam. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengalami kemahakuasaan Tuhan tidak hanya sebatas perjumpaan ritual saja, namun lewat berbagai peristiwa alam, kita juga mampu melihat akan kemahakuasaan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu memberikan kenyamanan kepada kita lewat lingkungan tempat tinggal kita, ciptaan lain yang menjadi sahabat dan penyokong kebutuhan hidup, serta iklim yang bersahaja untuk melakukan aktivitas. Keluarga Kristen yang diberkati tidak jarang juga karena kelalaian dan keserakahan manusia, maka alam juga dapat membahayakan kehidupan kita lewat berbagai bencana. Semua itu adalah bukti kemahakuasaan Tuhan di bumi ini, dan karena itu, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melawan kemahakuasaan Tuhan lewat berbagai prediksi dan kecanggihan teknologi, sebab kepintaran manusia adalah kebodohan bagi Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati, sebab kita tidak dapat melihat Tuhan jikalau tidak menjaga kekudusan hidup kita. Ya Tuhan, kuduskanlah kehidupan keluarga kami, agar kami layak melihat kuasa dan kebesaran-Mu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah-Mu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Kristen yang terkasih. Amin.